Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan aku Citra Jelang Ramadhani Kuswandi. Di video kali ini aku akan membahas mengenai topik penting dari statistika bisnis, yaitu regresi sederhana. Sebelumnya, video ini merupakan pemenuhan tugas evaluasi tengah semester mata kuliah statistika bisnis yang diampu oleh dosen Bapak Eka Purwanda dan juga Ibu Ida Jalila Fitria. Sebelum masuk ke regresi, mari kita pahami dulu konteksnya. Jadi, statistika adalah ilmu yang mempelajari bagaimana cara kita merencanakan, mengumpulkan, menganalisis, menginterpretasi, dan juga mempresentasikan data. Nah, sementara itu, statistika bisnis adalah penerapan metode statistika tersebut dalam dunia bisnis yang tujuannya adalah untuk mengubah data mentah menjadi informasi yang berguna dan membantu kita dalam mengambil keputusan manajerial. Nah, sekarang kita masuk ke topik utamanya, yaitu regresi sederhana. Apa sih regresi sederhana itu? Nah, regresi linear sederhana ini adalah metode statistik yang digunakan untuk mengukur pengaruh antara satu variabel bebas atau independen atau yang kita kenal dengan simbol X terhadap satu variabel terikat atau dependen atau yang kita tahu dengan simbol Y. Inti dari analisis ini adalah untuk mengetahui seberapa besar pengaruh pada variabel X akan mempengaruhi variabel Y. Lalu masuk ke rumus persamaan regresi, yang dimana persamaan itu membentuk garis lurus yang memprediksi nilai Y berdasarkan nilai X. Rumusnya adalah Y sama dengan A ditambah BX, yang dimana Y ini adalah variabel terikat atau dependen, Y ini tuh adalah yang diprediksi. Lalu X adalah variabel bebas atau independen. Ini tuh faktor penyebab. Lalu ada A yaitu konstanta dan juga B yaitu koefisien regresi atau kemiringan garis atau yang kita kenal dengan slope. Ada 3 manfaat utama regresi dalam konteks bisnis. Yang pertama yaitu prediksi atau forecasting. Ini tuh membantu kita memperkirakan nilai di masa depan. Misalnya, memprediksi penjualan bulan depan berdasarkan budget iklan. Lalu yang kedua, ada analisis hubungan. Kita ini bisa mengetahui apakah ada hubungan yang kuat, misalnya antara strategi marketing dengan pendapatan perusahaan. Dan yang ketiga, yaitu pengambilan keputusan. Hasil regresi ini tuh membantu manajer dalam menentukan alokasi sumber daya yang paling efektif berdasarkan data historis. Nah, lalu di sini ada contoh kasus antara biaya iklan versus biaya penjualan. Di mana soalnya itu seorang manajer ingin melihat pengaruh biaya iklan X terhadap total penjualan Y. Nah, pertanyaannya itu yaitu jika kita mengeluarkan biaya iklan sebesar 10 juta, berapa prediksi penjualannya? Nah, di sini kita menggunakan data 3 bulan terakhir dan kita sudah membuat tabulasi untuk mencari nilai sigma yang diperlukan dalam perhitungan nanti. Di sini sudah kita lihat di tabel ada 3 bulan yaitu Januari, Februari, Maret, dan di terakhir itu ada total sigma. Nah, kita lihat dari biaya iklan atau X itu totalnya ada 12, dalam penjualan atau Y totalnya ada 24, dan dalam XY 108, lalu X kuadrat yaitu 56. Kita masuk ke langkah pertama yaitu kita harus menghitung slope dulu atau yang kita tahu dengan simbol B. Nah, tadi diketahui bahwa N-nya itu yaitu Januari, Februari, Maret, jadi ada 3 N-nya. Nah, kita masuk ke rumusnya yaitu B sama dengan N sigma XY dikurangi sigma X dikali sigma Y. Dan dibagi dengan N dikali sigma X kuadrat dikurangi sigma X dikuadratkan. Jadi ada perbedaan antara X kuadrat dan juga X dikuadratkan. Lalu kita mulai masukkan nilai dari tabel ke dalam rumus tersebut. Di mana N yang tadi kita sudah ketahui yaitu 3 dan sigma X-nya itu kita sudah dapatkan 108. Lalu dikurangi dengan sigma X yaitu 12 dan sigma Y yaitu 24. Dibagi dengan N lagi yaitu 3 dikali dengan sigma X kuadrat yaitu 56 dikurangi dengan sigma X yaitu sigma X-nya 12 dikuadratkan. Maka kita tinggal jumlahkan aja 3 dikali 108 yaitu 324 dikurangi 12 dikali 24 yaitu 288 dibagi dengan 3 dikali 56 yaitu 168 dan dikurangi dengan 12 kuadrat yaitu 144. Maka didapatkan hasil 36 dibagi 24 yaitu 1,5. Nah, kita sudah menemukan B-nya yaitu 1,5. Lalu langkah yang kedua yaitu kita menghitung konstanta atau A.
kita ini sudah mendapatkan nilai B-nya kan, lalu kita akan masukkan nilai B itu ke dalam rumus, yang dimana rumusnya adalah A sama dengan sigma Y dikurangi B dikali sigma X dibagi dengan N. Tadi sigma Y-nya kita sudah mengetahui yaitu 24, dikurangi B-nya yang tadi kita dapat yaitu 1,3, dikalikan dengan sigma X yaitu 12. Lalu kita mendapatkan hasil yaitu 24-nya kita turunkan lagi, 1,5 dikali 12 yaitu hasilnya 18 dibagi dengan 3. Lalu kita turunkan lagi, 24 dikurangi 18 yaitu 6 dibagi dengan 3 yang hasilnya 2 dari si konstantanya tersebut. Nah, kita sudah di tahap terakhir, yaitu kita sudah mendapatkan A-nya tadi 2 dan B-nya 1,5. Nah, kita langsung masukin ke rumus yang tadi awal sudah kita ketahui, yaitu Y sama dengan A ditambah BX. Nah, tadi kan di situ di soal diminta untuk memprediksi bahwa si X-nya itu 10. Jika biaya iklannya 10 juta, maka kita akan mendapatkan Y sama dengan A-nya adalah 2 ditambah dengan B yaitu 1,5 dan X-nya adalah 10. Dan Y terakhir itu yaitu 2 ditambah 15 sama dengan 17. Jadi kesimpulan yang kita dapat, estimasi penjualannya adalah 17 juta unit. Mungkin cukup sekian presentasi singkat mengenai regresi sederhana untuk pemenuhan tugas statistika bisnis. Sampai bertemu lagi lain waktu. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.